Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawrah At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu roti. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa tidak 2 hari, bahkan keluarga beliau pun juga menghadapi hal yang sama. Ini gambaran bagaimana kesederhanaan dan betapa sederhananya makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhtiari sifatnya, murni pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan iktirar, bukan karena terpaksa. Tidak bisa Rasulullah makan enak, tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kenyang tiap hari, tetapi kata ulama kita ini ikhtiar, pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kaya raya, ingin makan enak dan kenyang setiap hari, itu bisa saja beliau pilih. Tetapi ternyata pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memilih untuk hidup sederhana. Seperti nabi-nabi sebelum beliau yang kaya iman, Daud dan yang lainnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian supaya mudah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Rasulullah hidup kaya raya seperti nabi yang lain, maka susah untuk kita ikuti. Karena tidak semuanya kita bisa jadi orang kaya. Tapi untuk hidup sederhana, setiap kita bisa hidup sederhana. Yang hidupnya pas-pasan, ya mau gimana, memang hidupnya memang sudah sederhana. Tapi yang kaya raya juga bisa menurunkan gaya hidupnya dengan pola hidup yang sederhana seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ternyata pola hidup yang seperti ini juga diterapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Bukan cuma beliau saja, tapi istri dan anak-anaknya sebagai proses tarbiyah, pembidaan kepada keluarga beliau, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus selalu ada. Itu yang jadi masalah jamaah sekalian, kalau anak kita terbiasa apa yang ia inginkan selalu ada,
apa yang ia mau selalu tersedia, padahal nanti di masa depannya belum tentu apa yang ia harapkan selalu itu yang terjadi. Maka sejak dini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneladankan dan memberikan pelajaran kepada keluarganya bahwa tidak semua yang kita inginkan selalu ada. Termasuk nanti pada saat Fatimah sudah berumah tangga, pekerjaan rumah tangga yang berat, sampai ia meminta khadimah, kira-kira ada ndak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berikan pembantu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru dan mengajarkan kepada beliau baca sebelum tidur, yang dampaknya lebih baik daripada bantuan manusia. Kemudian yang terakhir juga yang pernah kita bahas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya beliau tidak pernah melihat roti yang lembut. Rotinya roti yang kasar, masih sangat konvensional sekali. Itu pun kadangkala beliau tidak dapati, jamaah sekalian. Yang kasar saja jarang-jarang Rasulullah kenyang. Jangan saja jarang-jarang Rasulullah Sallallahu kenyang. Kali ini jamaah sekalian kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang lauk pauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kemarin makanan pokoknya yaitu roti, kali ini jamaah sekalian lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau makanan pokoknya berbeda dengan makanan pokok kita jamaah sekalian. Makanan pokoknya Rasulullah makannya roti gandum, kalau kita biasanya nasi. Bagaimana dengan idamnya? Bagaimana dengan lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama dengan lauk pauk kita? Nah, ini yang dibahas oleh Imam At-Tirmidzi atau hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi di bab ini jamaah sekalian. Lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beragam, karena kurang lebih ada sekitar 23 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani masa kenabian. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu direkam oleh sahabat apa yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah, apa yang biasa Rasulullah makan dengan roti, sehingga di bab ini di antara bab yang paling banyak hadisnya jamaah sekalian. Ya, karena begitu beragam lauk pauk yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama jamaah sekalian, lagi-lagi dari istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Sahli bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, pernah mengatakan ni'mal idamu al-khal, sebaik-baik lauk pauk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cuka. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithi, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dalam riwayatnya mengatakan ni'mal udmu al-khal, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlaku mutlak bahwa dari sekian banyak lauk pauk yang terbaik adalah cuka, lebih baik daripada kari, lebih baik daripada keju, lebih baik apa yang biasa, lebih baik daripada ikan, ayam, atau lauk pauk yang lainnya? Ataukah tidak seperti itu jamaah sekalian? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dan menjelaskan hadis ini bahwa tidak bermaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa cuka itu merupakan lauk pauk yang terbaik mengalahkan lauk pauk yang lain. Karena hadis ini ada sababul wurudnya, ada yang melatar belakangi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Nah, ini ada di dalam Sahih Muslim. An Jabir qol,
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi dzata yaumin ila manzili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggamit tanganku, memegang tanganku dan mengajakku ke rumahnya. Ini diantara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu senang makan bersama dengan orang lain. Ya, kalau kita mungkin senang traktir orang lain. Meskipun hidupnya Rasulullah sederhana. Ya, ini yang istimewa jamaah sekalian. Kalau banyak uang, senang traktir orang lain, ya itu mungkin biasa. Ya karena memang ada. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sederhana. Tetapi jarang-jarang beliau makan sendiri, apalagi sembunyi-sembunyi. Ya kita pernah bahas di sifat makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaannya Rasulullah itu makan bersama. Ia panggil sahabatnya, termasuk Jabir bin Abdullah, sahabat yang pernah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan waktu peristiwa apa? Perang Ahzab, perang Khandaq, saat Rasulullah kelaparan bersama dengan sekitar 1000 sahabat Rasulullah yang lapar, diajak oleh Jabir bin Abdullah, tapi Rasulullah malah ajak seluruh sahabat-sahabatnya yang lain. 1000 orang lagi kelaparan, musim dingin, baru yang dihidangkan cuma 1 ekor anak kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melayani sahabatnya. Jadi Rasulullah bukan selalu yang ditraktir diundang. Rasulullah juga mengundang sahabatnya ke rumah makan. Ya, karena ada kadang juga senang ditraktir tapi tidak suka traktir orang. Senang diundang acara makan tapi tidak suka ngajak orang makan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hidupnya sederhana jamaah sekalian, beliau juga senang mengajak sahabat-sahabatnya untuk makan di rumah beliau, termasuk Jabir bin Abdullah. Fa'akhraja ilaihi filaqan min khubsin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan beberapa potong roti. Menghidangkan beberapa potong roti, dan kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, kepada istrinya, ma min udumin. Ya, kalau kita apa pasangannya ini? Ya, apa lauknya? Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan kepada keluarganya dan tidak tahu apa yang ada di rumah. Yang penting ajak saja dulu orang. Ya, luar biasa jamaah sekalian. Kita tidak tahu apa yang ada di rumah, yang jelas ajak dulu orang. Nanti apa yang ada itulah yang dihidangkan. Mungkin makanannya sederhana, tetapi dengan siapa kita makan. Obrolannya juga tentu saja obrolan yang berkualitas. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan orang yang biasa minum kopi, mungkin kopinya murah. Tetapi dengan siapa ngopi, apa yang diperbincangkan, itu yang menunjukkan kualitas majelisnya jamaah sekalian. Baru Rasulullah bertanya kepada istrinya, ma min udumin, apa pasangannya, apa lauknya. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la illa syai'un min khal, tidak ada lagi ya Rasulullah kecuali tersisa hanya cuka. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innal khalla ni'mal udumu. Itu saja. Sesungguhnya sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Karena kebiasaannya Rasulullah itu tidak suka mencela makanan. Karena cuka yang ada, maka cuka yang dipuji. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Kalau kita kan mungkin tidak pernah makan nasi sama cuka, karena kita bukan roti, mungkin nasi sama kecap ya. Kalau kita yang paling minimal mungkin itu nasi sama kecap. Kurang lebih tidak ada ya Rasul kecuali hanya kecap saja. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Jadi bukan bermaksud bahwa dari sekian banyak lauk pauk yang paling bagus adalah cuka, kata Imam Ibnu Qayyim. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji apa yang ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa hadza thana'un alaihi bihasabi muqtado al-hal al-hadir. Ini bentuk pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada makanan karena itu yang ada. La tafdilun lahu ala ghairi, bukan dalam rangka mengunggulkan cuka dari lauk pauk yang lainnya.
Nah, ini jamaah sekalian, ya, akhlak yang patut untuk kita contoh. Ya, apa yang ada di rumah itu yang disyukur, jangan sampai kita mencela makanan. Seberat-beratnya kondisi hidup kita, alhamdulillah selalu biasa ada pasangannya nasi itu. Saya yakin tidak sampai kecap saja, atau kalau kehidupan Rasulullah tidak sampai cuka saja. Ya, ya, minimal mungkin ada indominya, ya, atau yang lainnya. Ya, sehingga seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi tersisa di rumahnya kecuali hanya cuka. Ya, dan beliau tetap memuji apa yang ada dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Ahwas an Simat bin Harb bin qal sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Bashir, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang junior. Beliau berumur sekitar 10 tahun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, tetapi masih tergolong sebagai sahabat karena sempat hidup dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ya, di depan para tabi'in, karena Nu'man bin Bashir ini hidupnya lebih banyak bersama dengan tabi'in. Ia mengatakan kepada para tabi'in, bukankah kalian bisa makan dan minum apa yang kalian kehendaki? Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya mendapati nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad dakali ma yamla'u batnahu. Bahkan kurma yang paling murah harganya, kurma yang paling rendah kualitasnya, itu beliau kadang-kala tidak dapati untuk sekedar mengganjal perutnya. Nah, ini keterangan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir jamaah sekalian. Bahkan kurma yang paling murah ad-dakal, ya bukan jenis rutop, bukan jenis ajwa yang mahal, atau kurma-kurma yang bagus yang mungkin sudah banyak yang sampai ke negeri kita, bahkan yang paling murah sekalipun harganya, kata Nu'man bin Bashir, yang paling rendah kualitasnya, kadang-kala tidak ada beliau dapati, sekedar untuk mengganjal perutnya jamaah sekalian. Nu'man bin Bashir ingin mengajak kepada para tabi'in banyak bersyukur. Di depan para tabi'in beliau mengatakan, kalian bisa makan apa yang ingin kalian makan, kalian bisa minum apa yang ingin kalian minum hari ini. Padahal saya dulu lihat masih mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekedar kurma yang paling rendah kualitasnya, paling murah harganya, beliau tidak dapati sekedar untuk mengganjal perutnya jamaah sekalian. Padahal ini di masa tabi'in, bagaimanapun kehidupan mereka, ya pasti masih jauh lebih tertinggal daripada apa yang ada saat sekarang ini. Coba kalau Nu'man bin Bashir melihat apa yang kita konsumsi hari ini jamaah sekalian, bagaimana lauk pauk kita betul-betul lengkap. Apa itu 4 sehat 5 sempurna. Ada sayurnya, ada lauk pauknya, ada susunya dan seterusnya jamaah sekalian. Itu di masa tabi'in saja. Ya mungkin kehidupannya tidak jauh beda dengan kehidupan Rasulullah, tetapi Nu'man mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur. Maka bagaimana lagi di masa kita jamaah sekalian, yang jangankan kenyang tiap hari, bahkan ada orang itu sudah dia rencanakan apa yang dimasak hari ini, apa yang saya masak untuk suami saya dan anak-anak saya besok, apa yang akan saya hidangkan untuk lusa, apalagi untuk hari Kamis, untuk hari Jumat dan seterusnya. Enak sekali jamaah sekalian, bisa mengatur, bisa memilih apa yang kita ingin hidangkan untuk keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala tidak ada kecuali roti dengan cuka. Bahkan untuk sekedar beli kurma, untuk mendapatkan kurma yang paling rendah kualitasnya, kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapati jamaah sekalian. Maka tidak ada alasannya untuk kita mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bandingkan hidup kita dengan para sahabat,
maka tidak ada alasan kita untuk mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang terbaik umat ini, paling dicintai oleh Allah, paling soleh, paling banyak ibadahnya, tetapi justru kehidupannya lebih berat. Sementara kita berada di zaman hampir berdosa setiap saat. Apa yang kita mau makan selalu ada. Namun kadang-kala kita pun masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jamaah sekalian? Selalu sisi-sisi yang kurang yang selalu kita lihat pada diri kita. Kita tidak pernah belajar untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, ada yang bisa kita makan hari ini. Orang terbaiknya, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, tidak ada yang ia bisa makan kecuali hanya roti dan cuka saja. Alhamdulillah, kita punya motor misalnya. Kita mungkin mengeluh, kenapa saya tidak punya mobil seperti ikhwah ini atau seperti si fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jalan kaki jamaah sekalian. Masih ingat waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki ke Taif dari Mekah berdakwah, yang jaraknya sekitar 100 km, 200 km PP jamaah sekalian. Itu pun sampai di sana dakwanya ditolak. Sekarang tidak ada ustaz yang pergi berdakwah jalan kaki. Iya. Minimal naik motor, sudah lengkap air minumnya, ada juga yang mau mendengar. Kita datang tarbiyah, alhamdulillah. Iya. Saya yakin tidak ada yang jalan kaki, sudah ada ikhwah yang menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak naik motor jamaah sekalian, tidak naik unta sekalipun, jalan kaki 200 km sampai di sana malah dilempari batu sampai berdarah jamaah sekalian. Sehingga banyak hal yang seharusnya kita syukuri jamaah sekalian. Setiap kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam hati kita bahwa orang terbaik, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan lebih berat ujiannya daripada saya. Padahal saya bukan orang soleh, saya tidak sesoleh sahabat, ibadah saya tidak sebanyak ibadahnya sahabat, iman saya tidak seperti imannya sahabat, tetapi Allah masih berkenan memberikan kepada kita rezeki yang melimpah jamaah sekalian, yang tidak dinikmati oleh orang-orang soleh sebelum kita. Ini yang diingatkan Nu'man bin Bashir kepada para tabi'in. Kalian hidup di masa yang enak, makanan sudah banyak jenisnya, minuman sudah ada, sementara saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar kurma kering yang paling rendah kualitasnya, itu beliau yang seperti itu pun tidak dapati. Maka beliau mengajak sahabat-sahabatnya untuk banyak bersyukur, para tabi'in untuk banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita yang seharusnya jamaah sekalian lebih banyak merenungi hadis ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdamin al-Jarmi qala, ya, dari seorang tabi'in namanya Zahdam al-Jarmi, beliau mengatakan kunna inda Abi Musa al-Asy'ari, kami pernah duduk-duduk satu majelis dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari. Fa'utiya bilahmi dajajin, saat kami lagi bermajelis ternyata dihidangkan daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum, ternyata saat sudah dihidangkan daging ayam itu ada seseorang di antara kami yang mundur, heran dan mundur. Faqal, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, malakah, kenapa mundur, kenapa heran? Faqal, orang yang mundur ini mengatakan, inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha, saya pernah lihat ayam ini makanannya tidak bersih, saya pernah melihat ayam makan sesuatu yang kotor. Sejak saat itu, kata muridnya Abu Musa al-Asy'ari, saya bersumpah tidak mau makan ayam.
Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, udnu, mendekatlah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Karena saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah makan daging ayam. Ya, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari jangan sampai segitunya Rasulullah saja makan di daging ayam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki begitu banyak pelajaran jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa lauk ayam, ya daging ayam itu sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak biasa mereka makan daging ayam. Beda dengan kita jamaah sekalian, mungkin justru setiap harinya, setiap saatnya itu kalau bukan ikan ya ayam. Ya, kalau orang Arab terutama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin lauknya kebanyakan kalau daging kambing atau unta, sehingga jarang orang makan ayam. Orang yang ada di majelisnya Abu Musa al-Asy'ari ini tidak senang makan ayam, bahkan sampai bersumpah dia tidak mau lagi makan ayam. Tetapi ia tetap menjaga akhlak, menjaga adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau tidak senang dengan makanan, tidak usah komentar, mundur saja. Ia pun lakukan itu, jamaah sekalian, tidak komentar kenapa nak ayam, apa tidak ada yang lain. Atau dia komentari hidangan itu, dia cuma diam dan mundur. Sahabat sudah langsung paham, berarti kalau seperti ini dia tidak mau makan ayam. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Rasulullah tidak pernah komentari buruk, merendahkan makanan. Sama tadi, yang ada cuma cuka, Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk ini cuka. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan untuk beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya, doh. Mirip dengan biawak gurun atau kadal gurun, tetapi beda dengan biawak di tempat kita atau kadal di tempat kita. Kalau tempat kita kan makan bangkai dan seterusnya, kalau kadal gurun itu dia cuma makan tumbuh-tumbuhan. Dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian setelah diperhatikan Rasulullah diam, mundur. Sahabat bertanya, haram ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasul, tidak boleh dimakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya hanya tidak terbiasa makan yang seperti ini. Tidak haram, tetapi Rasulullah tidak terbiasa. Ini namanya dalam pembahasan hadis sunnah takririyah. Rasulullah tidak perintahkan, Rasulullah tidak lakukan, tetapi Rasulullah tidak melarang, artinya menyetujui. Karena sekiranya tidak boleh untuk dikonsumsi, pasti Rasulullah larang, karena tidak mungkin Rasulullah membiarkan sahabatnya mengonsumsi sesuatu yang haram. Tetapi lagi-lagi kembali kepada selera masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa makan kadal gurun, biawak gurun itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, saya hanya tidak terbiasa. Akhirnya dikonsumsi oleh sahabat yang lain. Sama dengan kasus ayam ini jamaah sekalian. Kalau kita terbiasa hampir setiap saat, orang Arab sekarang juga hampir setiap saat hidangannya itu adalah ayam. Tapi ternyata di masa tabi'in itu masih aneh, atau ada orang yang tidak makan ayam. Sama dengan kita sekarang. Kelinci misalnya, kelinci kan halal, tapi tidak semua orang mungkin mau makan kelinci. Ada mungkin ini kayak kucing dan seterusnya. Makan belut, makan belut itu kan halal, enak lagi, tapi tidak semua orang bisa makan belut. Kembali ke selera masing-masing. Atau makan kuda, kalau bagi kita jarang, tapi teman-teman misalnya di Jenepun itu kan hampir setiap saat biasa saja orang makan kuda. Jadi masalah makanan ini kembali ke selera, tidak usah dipaksakan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka dan tidak terbiasa makan doh, beliau hanya diam saja. Dan beliau juga tidak memaksakan untuk makan doh. Kembali kepada selera masing-masing dan tidak usah dipaksakan, karena asalnya dari makanan itu al-ibahah. Selama tidak haram, bukan sesuatu yang diharamkan, maka silahkan. Kulu washrabu, makanlah yang ingin kalian makan, minumlah yang ingin kalian minum, min ghairi israfin wala makhilah.
ya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ya, selebihnya jamaah sekalian kembali kepada selera masing-masing. Apa yang biasa kita makan, apa yang cocok menurut kita, maka itulah. Meskipun Abu Musa al-Asy'ari ya, mengingatkan tabi'in ini, muridnya ini dengan mengatakan, ya, tidak perlu segitunya, karena saya pun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Maksudnya ini bukan sesuatu yang menjijikkan, karena alasannya tadi ia tidak makan karena ia pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang kotor, maka ia pun sampai bersumpah tidak mau makan ayam. Karena ditanya kenapa tidak mau makan, ia mengatakan saya pernah lihat ayam, ia memakan sesuatu yang kotor, maka saya sampai bersumpah tidak mau makan ayam. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, mendekatlah, saya justru pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Kecuali ada yang disebutkan oleh ulama kita, ya, yang disebut sebagai jallalah. Ya, jallalah itu jamaah sekalian, ya, itu adalah hewan yang biasa makan yang kotor-kotor, seperti apa itu namanya, itik manila. Ya, tahu ya, yang itik manila itu biasanya kan di got, ya, atau di tempat yang kotor, atau mungkin ada ayam yang makannya selalu di tempat kotor. Ini memang tidak boleh langsung disembelih. Ya, ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an akli al-jallala wa al-baniha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan jallala dan meminum susunya, kecuali setelah dikurung selama 3 hari. Ya, jadi kalau ada ayam yang biasa makan yang kotor-kotor, atau itik manila itu yang makan di got, ya, maka sebaiknya dihabs, apalagi namanya, dikurung dulu, ya, dikandangkan dulu selama 3 hari, ya, lalu diberikan makanan yang baik-baik. Tuhbasu thalathan an hadzal akal, ya, dikandangkan, dihindarkan untuk memakan yang kotor-kotor itu selama 3 hari. Wa yuqaddam laha at-ta'am at-thayyib, dan diberikan makanan hewan ini makanan yang baik-baik. Wal ghidha at-thayyib, ya, dan diberikan gizi yang bagus. Tsumma ba'da dzalika tu'kal, nanti setelah 3 hari itu bisa dikonsumsi. Ya. Ini atau mungkin apa ya, kayak ikan lele juga mungkin, hanya sampai memberikan sesuatu yang kotor-kotor, maka ada baiknya itu dikurung dulu, diganti selama 3 hari itu makanan yang baik, baru bisa dikonsumsi. Kemudian jamaah sekalian, ya, hadis yang selanjutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Al-Fadl bin Sahlin Al-A'raj Al-Baghdadi qol haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddihi, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safina maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Safina. Beliau mengatakan, ya, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma ubara. Saya pernah makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Safina radhiyallahu taala anhu, lahma hubara, daging hubara. Apa itu hubara jamaah sekalian? Hubara itu burung, ya, burung yang ada di Arab, tawilul unuq, lehernya panjang, iya. Kayaknya di tempat kita tidak ada, iya. Banyaknya di Arab dan di Afrika sekarang ada burung di gurun, itu namanya hubara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan yang seperti itu. Kata Safina radhiyallahu taala anhu, saya pernah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan burung, ya, burung hubara ini, tawilul unuq. Di antara bentuk burung ini itu lehernya panjang, ya. Kemudian wa hukmu aklihi halalun alal asl, dan hukumnya memang adalah halal, ya. Jadi boleh saja, ya, kita memakan burung, ya, burung puyuh, ya, mirip sebenarnya warnanya burung puyuh, tetapi
lehernya agak panjang. Ya, itu pernah juga dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama itu halal, selama itu biasa kita konsumsi yang seperti itu, maka tidak jadi masalah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulu az-zait, makanlah kalian buah zaitun, wadahinu bihi, dan gunakanlah minyaknya, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Kita pernah menjelaskan jamaah sekalian bahwa orang beriman itu kalau makan bukan sekedar untuk kenyang, bukan sekedar cari enaknya, tetapi yang paling orang beriman harapkan dari makanan adalah apa? Keberkahannya. Yang keberkahannya terlihat pada 3 kata ulama kita. Yang pertama, membuat kita bertenaga, energi. Yang kedua, membuat kita lebih sehat, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, membuat kita semangat beribadah. Itulah tanda-tanda makanan yang berkah, kata ulama kita. Membuat kita lebih sehat. Jangan malah kalau kita makan justru membuat kita sakit. Yang kedua, membuat orang semakin semangat beribadah. Jangan sebaliknya, setelah kita makan justru ngantuk, tidak semangat beribadah, atau bahkan terluput dari ibadah. Ini tanda-tanda makanan yang tidak diberkahi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bahkan memerintahkan untuk memakan buah zaitun, sehingga hukumnya menjadi sunnah karena Rasulullah perintahkan. Ya, bukan cuma didapati Rasulullah pernah makan zaitun. Nah, itu kan beda kasusnya tadi. Rasulullah makan burung hubaro itu, tapi Rasulullah tidak mengatakan makanlah burung hubaro. Tapi kalau zaitun, Rasulullah katakan kulu zait, makanlah kalian buah zaitun. Wadahinu, dan gunakan minyaknya untuk minyak rambut atau untuk kulit. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Bukan cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bahkan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran tentang zaitun ini. Allah Subhanahu Wa Taala sampai bersumpah dengan zaitun, dengan nama zaitun. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan watin wazaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, atau pohon tin dan pohon zaitun. Ya. Dan kaidah di dalam tafsir kita, tidaklah Allah bersumpah dengan nama makhluk kecuali menunjukkan terpilihnya, mulianya makhluk tersebut. Kalau kita manusia mau bersumpah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita bersumpah demi buah zaitun, tidak boleh. Atau wal asri, demi waktu. Man kana halifan falyahlif billah, kata Rasulullah. Siapa yang ingin bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana Allah kalau bersumpah, dan begitu banyak sumpahnya Allah di dalam Al-Quran? Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang mulia. Salah satu makhluk yang pernah Allah gunakan namanya untuk bersumpah adalah zaitun ini, jamaah sekalian, buah zaitun. Iya. Kemudian di dalam Al-Quran juga di surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yuqadu min syajaratin mubarakah. Ia berasal dari pohon yang berberkah, zaituna. Ya. Jadi ini yang bagus jamaah sekalian. Ya, karena diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau minyaknya saya kira sudah mudah untuk didapatkan, minyak zaitun. Mungkin yang agak susah didapatkan di tempat kita, itu buahnya. Ya, tapi mungkin di supermarket atau jamaah umroh, ya itu biasa bawa oleh zaitun. Meskipun kalau orang baru makan itu rasanya agak aneh, ya, tetapi lagi-lagi yang kita cari adalah berkahnya, ya, karena yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berasal dari pohon yang diberkahi. Bukan cuma memakan buahnya juga, tetapi minyaknya sekalipun. Dan ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu senang pakai minyak rambut.
yaitu dari zaitun. Ya, termasuk sunnah Rasulullah, kebiasaan Rasul di hari Jumat bukan cuma memakai parfum saja, tetapi senang ya rapikan rambutnya dengan minyak zaitun ini jamaah sekalian. Ya, sehingga ini menjadi sunnah. Ya, kalau makanan yang lain fleksibel, ya, maka ini bagus untuk diusahakan. Ya, coba-coba yang namanya buah zaitun yang kata Rasulullah SAW berasal dari buah yang diberkahi atau pohon yang diberkahi. Karena yang paling kita harapkan dari makanan kita bukan sekedar untuk mengenyangkan kita, bukan sekedar untuk cari yang enaknya, tetapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan pada makanan kita. Beda dengan orang-orang kafir yang hidupnya memang hanya untuk enak-enak saja, hidupnya untuk cari yang kenyang saja. Ya, adapun orang beriman, makannya dan minumnya adalah wasilah supaya ia bisa beribadah dengan baik, bisa bekerja dan memberi nafkah keluarganya, sehingga sejatinya makan dan minum itu adalah persiapan untuk bisa beribadah dengan baik, yang ibadah itulah kemudian ia bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup itu sekedar memikirkan makanan, apalagi yang kita makan hari ini, apalagi besok, bagaimana kalau makan di sini dan di situ. Ini semuanya hanyalah wasilah saja jemaah sekalian. Dan hukumnya mubah saja, tetapi jangan itu yang dijadikan tujuan, apalagi pikiran kita semuanya masalah makanan saja. Ya, sehingga ibadah kadangkala dinomor sekiankan, padahal yang paling utama adalah ibadah. Kita makan dan minum untuk kuat ibadah, ya, bukan untuk sekedar makan dan minum cari enaknya dan cari kenyangnya saja. Dan salah satu makanan yang direkomendasikan oleh Rasulullah yang berberkah adalah buah zaitun ini. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih tersisa banyak hadis di bab ini tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.